Halo teman-teman, selamat pagi atau selamat siang atau selamat malam untuk kalian semua. Berhubung dalam video tutorial yang diberikan penjelasan saja isinya, tidak ada interpretasi dalam pengerjaan file. Maka pada kesempatan kali ini izinkan saya menjelaskan kepada teman-teman dengan batas pengetahuan saya saat ini untuk mengerjakan script sea surface temperature atau suhu permukaan laut dengan dimensi 5 kali 5 km. Tapi teman-teman, sebelum itu saya ingin mengucapkan terima kasih pada kakak saya karena sudah mengajarkan dasar-dasar dan pengaplikasian pada proses pembuatan script ini. Jadi langsung saja teman-teman siapkan dulu bahan-bahannya ya. Dimulai dari mendownload dalam link yang telah saya sediakan di deskripsi. Ini adalah linknya, codevisualstudio.com. Untuk kalian yang udah masuk tuh kayak gini tampilannya. Kalau mau download langsung aja, tapi klik ini dulu. Lihat OS kalian itu apa. Kalau kalian pakai Mac OS, kalian download yang ini. Terus begitu juga yang lainnya. Windows 64 juga yang ini ya. Oke, setelah kalian download, maka kalian install seperti biasa. Nanti ketika dalam proses instalasi setelah selesai, maka menunya akan seperti ini teman-teman. Tapi nggak ada yang ini kan ini beda nih. Ini extensionnya namanya. Nah, untuk nyari extension Fortran, teman-teman juga harus download itu ya. Kalian klik yang ini, urutan yang ada di sini, di paling bawah. Yang kotak-kotak ada kotak misah sendiri itu. Nah, itu dia. Kalian klik, kalian search, cari Fortran. Ada yang namanya Modern Fortran, pokoknya dia yang paling atas. Nah, dua yang di paling atas itu kalian install. Oke, teman-teman? Karena untuk menggunakan Visual Code ini, teman-teman itu harus menggunakan bahasa Fortran yang terbaru, yaitu format filenya .f90. Kalau pada pertemuan kemarin kan kita pakai CYGWin, itu pakai format file .f yang lebih lama. Sekarang kita pakai .9f90, oke? Nah, keuntungannya apa sih? Kenapa kita pindah aplikasi? Jadi di sini tuh kata kakakku itu lebih lengkap gitu. Kalau kita input data di CYGWin, misalkan nanya nama kayak minggu lalu, ada tugas kita buat coding atau script yang menanyakan nama kita dengan bahasa daerah. Misalkan kita buat coding itu write hello what's your name, terus nanti kita read name, write hello, name kayak gitu. Di CYGWin itu kalian harus input namanya dulu. Beda sama visual ini. Visual ini lebih interaktif dia. Jadi misalkan urutan kodenya itu dari dalam script. Yang pertama adalah write, maka yang muncul pertama itu write. Walaupun itu pertanyaan, yang muncul tetap write. Jadi misalkan kalau di CYGWin kita harus ketik setelah menjalankan program Adit dulu, baru dia bilang hello Adit. Sedangkan di sini dia bisa pas kita run, dia nanya nama. Hello, what's your name? Adit kita tulis. Hello Adit, kayak gitu dia. Itu contohnya teman-teman. Nah, itu aja yang perlu kalian siapin untuk bahan-bahan. Dan yang kedua, ini tahap paling dasarnya. Kita buat dulu apa sebutannya ya, kayak rangkaian dari apa yang akan kita lakukan di script kita nanti gitu. Yang ini sampai bawah ini adalah rangkuman yang aku buat. Maksudnya rangkuman itu apa? Jadi apa aja yang bakal kita input. Ini apa nih premas W ini? Ini nih karena diminta di OASE kode-kode atau judul-judul yang kalian gunakan, variabel yang kalian gunakan hanya boleh berasal dari nama belakang kalian. Nama belakangnya huruf, alfabet, ya karakter. Nah, karena kita nggak boleh input dua variabel yang sama, maka variabel yang sama dihapus saja. Jadi segini aja sisa yang bisa aku pakai. Ini adalah sisa huruf yang bisa aku pakai di dalam penulisan script ini. Nah, yang ini ada nimku ditambah 3 jadi 13, dijadikan desimal.
Kenapa dijadikan desimal? Nanti akan saya jelaskan dalam dalam pengaplikasiannya, teman-teman ya. Nah, terus untuk yang ini aplikasikan sebagai bentuk vektor. Kenapa? Ya karena bentuk vektor inilah yang bisa kita gunakan untuk mengaplikasikan dimensi 5 kali 5 itu. Ini dimensinya. Oke. Kalau kalian sudah bisa membuat rangkaian ini, saya pastikan teman-teman akan sedikit terbantu lah. Daripada tidak ada gini contekan sama sekali. Ini bisa dibilang sebagai contekan kalian kalau bingung ya. Ini data-data kalian ada di sini semua. Oke, langsung aja kita buka ya. Kita buka Visual Studio Code. Oke, kayak gini tampilannya teman-teman. Baru mulai ekstensi di sini nih. Ini nih ekstensi, kalian cari Fortran. Nah, ini udah tak install nih. Fortran 0.20 sama Modern Fortran. Oke? Oke. Langsung aja kita klik file. Kita buat new file. Oke, udah kebuka. Kita close yang sebelumnya. Tapi ingat, kita harus save dulu kan. Kita harus save. Cari folder yang tidak mengandung spasi. Misalnya sini ya. Oke. Aku mau namanya sst_peler. Oke. Kita buat al file atau .f kalau emang ada. Tapi aku main aman aja. .f90. Oke. Langsung kita ini, tapi aku mau pastiin dulu biar dia itu udah kebaca. Kita open sekali lagi. Nah dia sst_peler f90. Ini dia. Oke. Dalam penulisan ini teman-teman jangan langsung takut atau gimana. Aku saranin sih pakai huruf besar untuk di depannya sesuai arahan yang udah aku diarahin sama saudaraku. Jadi langsung aja seperti biasa program judulnya mau apa. Judulnya buat sst_peler underscore, nggak bisa spasi soalnya. Oke, atau kalian boleh ntar sst_ nama kalian itu boleh, nggak masalah. Aku saranin sebagai underscore ya, biar nggak ada pengulangan variabel. Oke, kita buat dimensionnya berapa? Dimensionnya itu tadi kita lihat 5,5. Oke, karena kita buat dalam bentuk vektor dan nama yang bisa aku gunain itu adalah premasw, itu variabel yang di sini nih. Ini. Oke. Nah, itu dia, kita buat aja p. Tuh kalau mau ya udah p aja sih. P aja nggak apa. Karena nama kalian terserah. 5,5. Oke. Ini canggihnya nih, udah tahu dia kita harus nulis apa selanjutnya. Tinggal enter aja. Nah, kita buat integer karena harus bilangan ini ya, harus bilangan bulat. Integernya kosongin aja dulu karena kita harus proses data di bawahnya. Buat seperti biasa, right. Nanti di akhir aku jelasin ulang ya. Kita buat dulu bareng-bareng penyusunannya. Right. Jangan lupa petiknya. Inputkan sst awal. Oke, tutup. Nice. Nah, teman-teman udah belajar tuh perintah dari loop, perintah dari array, fungsinya apa. Di sini saya cuma tinggal ngasih tahu kalian pengaplikasian dan urutan naruhnya dia gimana. Oke, do. Do itu apa? Ya, do itu adalah loop. Oke, loop. Do, i. Kenapa i? Ya karena kalau di sini, i ini bukan dari variabel di nama saya ya. Jadi misalkan kalau teman-teman ada yang nama akhirnya itu isi i dan j, saya sarankan untuk tidak menggunakan i dan j tersebut di awal, yaitu dimension ini, si vektor 5,5 ini. Kita pakai i itu karena dia itu sudah gimana ya bilangnya ya, sudah family friendly lah sama urusan vektor-vektoran di Visual Code ini, kata kakakku ya. Kalau nggak salah. Oke. 1,5. Oke. Nice. Langsung kita buat lagi. Do J.
1,5 juga. Oke, tulis write seperti biasa. Ininya, nah, inputkan SST di awal titik. Koma sebagai penghubung. Oke. Koma lagi. Sebentar. Kurung awal. Titik 2, koma, I, koma, J, koma, tutup. Oke. Oke guys, sudah. Terus jangan lupa biar nggak ketinggalan. Nice. Ini aku diajarin ya teman-teman ya sama saudaraku. Jadi karena memang deadline-nya itu mepet, ya aku putuskan untuk membantu buat video tutorial dengan pemahamanku sejauh ini habis diajarin sama dia. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang masih merasa belum mampu atau ingin untuk bisa gitu tidak bergantung dengan orang lain dalam mata kuliah program komputer ini karena sangat krusial ya. Saya sendiri juga masih meraba-raba. Saya saranin untuk kalian ikut juga kursus yang saya ikutin, yaitu sama kakak saya sendiri gitu. Kalau teman-teman memang berminat, kalian bisa WhatsApp saya nanti ya. Oke, langsung read. Oke, read-nya juga sama. Ada ini, ada ini, ada ini. Read-nya itu P dan I dan J. Oke. Itu titik ya, titiknya dia di 25 dimensional titik itu. Maksudnya di 5x5 dimensional kan jadi 25 titik tuh. Nah, makanya kita pakai I dan J. I dan J itu interpretasi dari titiknya itu. Oke? Nah, untuk perintah ini kita pakai undo. End loop-nya. Biar kita bisa lanjut ke penulisan selanjutnya, teman-teman. Oke. Write lagi ya. Write lagi. Ini. Kita buat spasi aja. Kenapa kosong? Karena kita cuma membuat spasi biar ada jeda di antara data ini. Karena kan perintahnya sudah selesai, perintah loop-nya. Kita ulangin lagi ya. Kita ulangin lagi untuk variabel nim plus 3. Kalau saya sih 13 ya. W. Saya pakai W karena itu salah satu salah satu huruf yang ada di nama belakang saya. Jadi saya pakai W. Oke? Kalau teman-teman bebas. Tapi sama dengannya harus sama nih. Sama dengannya harus sama. Misalnya sama dengan 1, berapa nim kalian? Misalkan 26. Tapi tambah 3 dulu. 29 jadinya. Kalau saya sih 10 tambah 3, 13. Tuh. Oke, let's go. Do lagi. Kita ulangin yang di sini nih. Kita ulangin ya. Kita ulangin aja. I sama dengan 1,5. Do J sama dengan 1,5. Oke. Langsung kita buat T. Ini rumusnya teman-teman. Ini rumusnya. I, J ya sama dengan P. I, J ditambah P. I, J dikali kok di bawah dia dikali sama 0,013 yang kayak saya bilang tadi dijadikan desimal. Ini pentingnya kalian buat ringkasan ya, jadi kalian tahu langkah-langkahnya itu inputnya mana aja gitu. Oke, kita bisa endo 2 kali, langsung kita write write SST pada time step sama dengan kurung tutup karena kita membuat value W. Kalau kalian pakai di sininya W, kalian juga tulisnya di sininya W ya, karena ini kan hasil perhitungannya dituliskan kembali sama dia, hasilnya di output sama dia. Terus
Untuk di bawahnya, right, bintang, nice. Oke, P, oke. Aduh, kok gini dia? Nah, undo, dia kelebihan. Undo, terus end program. Sesuai namanya SST Player. Oke. Sekarang kita save ya. Kita buktiin dulu apakah ada error dalam input sih, dalam penulisan script. New terminal. Di terminal nih, new terminal. Kita buat cd sama kayak cgwin kemarin kita buatnya. Cd user lady dokumen procom minggu 2. Ini lihat ya, yang ini aja lihat. Tapi garisnya ini ke kanan sama kayak yang sini ya. Enter. Nah, berhasil kebuka dia. Selanjutnya kita kita pakai ini. Di Fortran, ini nama file yang tadi saya buat. Latihan. Kita buat dulu SST Player. Oke. Setelah kalian buka CD ini, ketik itu kan muncul lagi dia. Mau buka yang mana gitu. Tulis ya, Gfortran -o SST itu nama file yang kalian mau pakai untuk run command-nya, run code-nya. Terus sstplayer.f90 itu nama file yang ada di lokasinya ya teman-teman ya. Langsung aja kita enter. Nah, iya, kita belum input integer. Kalau ada kayak gini gimana? Nah, ini enaknya dia bisa tahu error itu di mana, teman-teman. Oke, langsung kita lihat. Integernya itu si tidak. Ada nggak? Enggak. Integernya adalah W. Oke. Coba ulang lagi. SST Player. Nah, ini dia sudah bisa nih. Kalian tinggal tulis yang kayak sebelumnya. /SST. Nice. Kalau muncul kayak gini, kayak punya aku, ini artinya antivirus kalian tuh nyala. Nggak tahu kenapa, ya emang kayak gini. Apalagi AVG antivirusnya yang sama kayak aku. Close aja nggak apa. Tunggu dulu sebentar. Nah, dia muncul. Inputkan SST di awal titik 1,1. Kalian tinggal masukin aja random value. Kalian mau berapa? 25, 25, 25, 25, 25, 26, 27, 27, 26, 26, 26, 26. Ini sampai 5 kali 5,5 ya teman-teman ya. Jadi jangan kaget kalau misalkan ini memang banyak. Karena titik yang kita pakai banyak. Cuma untuk jumlah NIM itu nggak perlu. Sama aja. Mau NIM kalian berapa jumlahnya, kalian cuma perlu input sampai 5,5. 7. Nah, waduh, Dit kok munculnya kayak gini ya? Ya, nggak apa emang kayak gini. Sekarang kalian tinggal rapiin sedikit. Tunggu sebentar. Nah, dia nggak mau ke split nih ya. Astaga. Apa yang sudah aku perbuat ini ya? Nah, kalau udah hasilnya itu kayak begini, itu nggak apa teman-temannya. Jangan panik, jangan gimana. Karena memang sudah pada dasarnya itu dia kayak gini. Oke, aduh. Ini annoying sekali nih ya. Maaf ya, saya masih belajar juga. Kita buat ulang aja udah, nggak apa. Split terminal. Kita buat dia nggak bisa dibawa ke samping apa ya. Nice. Kok gini deh jadinya. Close. Nah, ini yang kusebut masih belajar teman-teman. Ini agak ngebangkerin banget ini. Aku masih belum tahu dah. Masih belum tahu nih. Mungkin gara-gara aku pencet plus tadi itu ya. Kill terminal. Oke, mantap. Oke. Ini kalau kita membawa ke samping bisa nggak ya? Kalau ke samping sini nggak bisa. Nah, ini mau dia. Oke.
Malah jadi berantakan banget jadi ya kalau dibawa ke sampingnya. Ya udah kita bawa ke sini aja. Oke, jadi sampai sana aja proses. Waduh. Oke, it's okay. Tapi itu udah benar kok tadi. Tadi itu udah benar. Ada yang gini kan? Kalian bisa ngelihat di sana. Oke. Bisa nggak di split terminalnya? Nggak bisa ya. Buat maximize panel nggak kelihatan ntar codingnya. Oke, tapi yang kita mau ketahuin itu sudah ada ya. Kita sudah tahu kalau terminalnya itu bisa di scriptnya kita itu bisa dibaca. Oh ini dia. Oke, nah ini dia teman-teman. Sorry. Oke. Nah, sebentar. Saya mau buat ulang dulu terminalnya. Biar nggak berantakan kayak gini ya. New terminal. Nah, cari aja yang tadi. Oke. Muncul lagi. Ya, memang nggak ribet sih. 25. Ini contoh aja kan random. Kalau aku sih biar cepet aja ya kalian nangkepnya, masukin 25 aja. Nah, ini dia yang kumaksud outputnya yang enak. Jadi misalkan kita di awal itu kan buat nih perintah loop yang untuk kita masukin titiknya itu, titik I dan J. Setelah kita masukin di titik I dan J itu dia berapa value SSD-nya, dia kan otomatis teman-teman, dia otomatis otomatis mengisi, terus dia akan melakukan perintah selanjutnya yaitu loop selanjutnya dikali semuanya itu, dan pada akhirnya dia bakal write, dia akan memproses semuanya itu menjadi kesimpulan satu diulang sebanyak 13 kali. Makanya saya sebutkan kalian nggak perlu buat kalian nggak perlu khawatir kalau NIM kalian tuh misalnya 100 gitu dapatnya, time step ada 100, nggak masalah karena dia ini loop. Kalian nggak perlu nulis banyak-banyak, kalian cuma perlu nulis segini dan dia akan otomatis sesuai data yang diberikan, bahasa komen yang diberikan, maka akan di-outputkan seperti ini. Nah, itu dia untuk. Nah, nih, kalau kalian mau ngerapiin sih tinggal digeser-geser gini aja. Gitu aja. Geser-geser ya. Oke, jadi itu aja garis besar dari proses pengerjaan pengaplikasian komen-komen yang kita pelajari itu, loop dan array. Dan sebelumnya kita sudah belajar soal write, read, sudah belajar. Ini baru juga nih dimension, integer kan udah nih, integer udah. Oke. Kalau memang sudah tidak ada masalah, berarti langkah yang kalian lakukan sudah benar. Nah, sekarang aku mau buat kalian yang masih nonton sampai menit segini, berarti kalian masih belum terlalu fasih ya, masih belum terlalu mengerti apa yang saya tuliskan di sini. Saya juga begitu awalnya, saya belajar dan terus belajar, sampai akhirnya itu ya lumayan mengerti. Tapi ya tetap aja, kita perlu contoh yang sudah selesai kayak gimana, maksudnya contoh skripnya itu kayak gimana. Terus kita bisa otak-atik sendiri gitu. Nah, seperti yang di baris pertama ini, program, dan juga baris akhir itu harus sama. SSD player ya, dimension kita tentukan karena diminta 5,5 km, ya kita buat 5,5 vektornya. P itu apa? P itu variabel nama saya. Integer W, kita jangan tulis dulu W-nya, langsungnya tulis integer, terus kita buat yang di bawahnya. Nanti begitu kita sudah buat yang di paling sini, yang di sini ini, baru kita buat, saya pakai W, tulis integer W, karena loop itu harus integer. Kalau enggak dia bakal error kayak pertama kali kita coba run tadi. Oke teman-teman? Oke. Nah, langsung write ini kan udah tahu ya. Udah pasti tahu lah. Do ini command loop. I itu apa? Jadi enaknya I dan J di sini karena dia sudah dianggap biasa aja di visual ini sebagai
variabel yang menjadi apa sih namanya, penentu titik ya, penentu titik lah. Kayak kita tulis 1,5 kayak gitu. Dia nggak perlu dijadiin integer. Lihat kan, waktu awal itu kan errornya karena w-nya belum integer, tapi tidak disebutkan kalau i dan j itu belum integer. Artinya apa? I dan j ini nggak perlu kalian integer. Gitu, makanya kita pakai i dan j aja. Oke, langsung kita write sama ini kayak tadi, titik. Ini ya, ini koma ini penghubungnya. Karena kita bakal ngasih apa sih namanya, string. Ini string. Ya. Oke. Read. Baca dia di titik berapa. End loop. End do. Do itu kan loop. End loop kayak gitu istilahnya. End loop karena ada dua kan. Write. Ini spasi doang nih, spasi makanya kosong. Nggak masalah, biar rapi doang. Do w 1,13. Ini 1,n. Ini juga sama. Ini juga 1,n. Ini juga sama 1,n. Oke. Jadi kalau misalkan kalian diminta dimensinya itu bukan 5,5, kalian tahu 1, berapa, 1, berapa kayak gitu. Ini juga sama nih. W ini 1,n juga. NIM kalian tuh berapa? Misalnya NIM kalian 27. 27 tambah 3, 30. 1,30. Kayak gitu, teman-teman. Yang ini cuma diulang aja dari yang atas. Oke, diulang dari yang di atas. Terus yang ini rumusnya. Rumus yang ada di oase. SST sama dengan T plus T dikali persentase NIM kalian. 1,3% adalah 0,013. Oke. Endu seperti biasa. Endu. Ya. Right. Karena ini belum selesai. Karena kan kita mau buat sebanyak 13 kali. Dan di endu dulu yang ketiga. Right. Nah, ini string juga nih. Kita mau input value-nya. Bukan string sih, kita mau input hasil dari perhitungan variabel w ini. Oke. Kemudian kita write P. P-nya apa? P-nya itu P 5,5 itu. Oke. P, I, J. Ini yang di read ini loh. Nah. Habis itu baru kita end teman-teman. Langsung end program seperti tadi. Sama namanya harusnya. Kita save, ctrls. Kita run di terminal. Ingat garisnya nggak boleh salah. Nah. Itu udah mau kebuka berarti. Sekarang kita tulis G Fortran negatif O SST. SST peler titik F90. Kita nggak pakai titik F lagi ya teman-teman ya. Enter. Nah, kalau yang kayak gini tunggu aja sebentar. Kita tulis SST. Nah, muncul dah dia. Nah, kalau kayak gini nggak apa. Ini artinya antivirus kalian emang lagi jalan. It's okay, nggak masalah. Nah, ini di titik awal 1,1. Kalian harus ulangin inputnya randomly dari value-nya itu kan antara 25 sampai 27. Ya kan? Itu sebanyak 1,1 sampai 5,5. Tulis aja terus. Belum. Ya, error. Isi garis miring. Oke. Intinya kayak gitu aja. Oke, ntar kalau udah selesai, kalian bakal keluar kayak gini nih, hasil perhitungan dari vektor kalian. Oke, teman-teman, selamat. Kalian sudah mengerjakan skripnya. Kalau misalkan kalian mau ikut kursus yang aku ikutin juga, kalian bisa hubungin aku lewat WhatsApp. Aku kasih infonya kok. Ya, kursusnya terjangkau untuk kita para mahasiswa yang membutuhkan. Saya di sini juga masih belajar. Untuk kalian yang merasa seperti saya, ingin merasa bisa, ingin terus berjalan dan berkembang di prodi ini. Apalagi dalam mata kuliah pemrograman komputer, ayo kita belajar sama-sama, kita ikut kursus bareng-bareng, ikut jam ekstra di luar perkuliahan. Oke teman-teman, segitu aja yang aku sampaikan sekarang. Kalau kalian misalnya ada yang ditanyakan, bisa langsung WhatsApp saya. Tapi untuk pertanyaan-pertanyaan sederhana seperti cara install itu yang sudah saya jelaskan, ataupun apapun yang sudah saya jelaskan, tidak akan saya balas karena itu sudah saya jelaskan dengan detail di sini. Ya. Oke. Untuk di akhir kata saya mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam input kode dan pengoperasian. Apabila ada kode yang saya tuliskan bertele-tele di sini, saya mohon maaf. Semoga kalian suka dan kalian lancar mengerjakan skrip ini.
Di akhir kata, saya ucapkan terima kasih karena telah menonton. Teman-teman, semoga selalu sehat ya, karena kita masih di masa pandemi. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di kursus selanjutnya.